这边。好，你改变心意了？站稳了。还要谢你把你男人，别以为我们都看不出来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Little Fairy Yao, dan ini adalah episode yang ke-12. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-11. Kemarin Hewan memberikan bantuan kepada Moyang untuk memperkuat pertahanan. Berkat bantuannya, Moyang bisa memulihkan formasi pertahanan dan menahan hujan api. Hanya saja kondisinya itu tidaklah baik-baik saja, sebab menggunakan kekuatan terlalu banyak. Alhasil dia pun harus jatuh pingsan. Sedangkan di sisi lain, Mo-chan ini telah bertemu dengan seseorang yang kemungkinan dia memiliki niatan tertentu. Untuk Hewan dan yang lainnya pergi untuk bisa mencari jiwanya. Namun perjalanan itu tidaklah membuahkan hasil apapun. Sedangkan Moyang akhirnya telah sadarkan diri juga. Namun dia itu telah mengalami mimpi buruk yang kemungkinan besar adalah masa lalu kelamnya. Dia pun menemui Suyu, akan tetapi Suyu belum bisa memberitahukan apapun karena Moyang itu harus pergi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perjalanan masihlah dilakukan oleh Hewan dan yang lainnya. Alasan mengapa mereka membawa Moyang adalah ia yang tahu di mana lokasi pintu keluar dari dunia ini. Moyang sangat senang karena tidak lama lagi dia pasti bisa membawa semua orang pergi meninggalkan dunia ini. Terlebih lagi dia ingin segera memberitahu Suyu. Akan tetapi ada yang belum Moyang ketahui tentang nasib Suyu. Saat ini mereka berada di area terdalam gurun pasir, dan ini jugalah tempat di mana para monster berkumpul, yang disebut juga sebagai tanah pengembalian. Apa yang Moyang katakan memang benar-benar terjadi, karena para monster langsung saja terlihat. Tanpa basa-basi, Moyang bersama yang lainnya segera melancarkan serangan kepada para monster. Namun kita malah dibawa balik ke desa, di mana Suyu akan segera dibawa ke altar pengorbanan. Tidaklah butuh waktu lama dirinya untuk sampai, dan di sana terlihat sudah ada begitu banyak orang yang menunggu. Namun di antara semua orang itu, Kyushi muncul dan berusaha untuk menghentikan ritual tersebut. Akan tetapi tindakannya harus dihentikan oleh para penjaga. Walaupun begitu, Kyushi sempat membuat perhatian Suyu talihkan. Kembali lagi kepada kelompok Hewan. Moyang bersama Zheng Zilu berhasil mengalahkan para monster yang berusaha untuk mendekati mereka. Bahkan seberapa banyak pun monster yang mencoba untuk menyerang, mereka masih dapat mengalahkannya. Akan tetapi Moyang tidak bisa terus menggunakan kekuatan ini, karena jika tidak dirinya akan lepas kendali. Maka karena itulah mereka harus segera menyudahi pertarungan itu. Kembali kepada Suyu yang sepertinya tidak ada niatan untuk berhenti dan akan tetap menjalani ritual pengorbanan. Moyang tidaklah tahu apa-apa dan dirinya ini masihlah sangat sibuk berhadapan dengan para monster. Hewan meminta Nanja untuk memberikan bantuan. Akan tetapi dirinya sadar betul kalau dengan kekuatannya sekarang tidaklah mungkin bisa mengalahkan para monster. Dan Hewan pasti akan merepotkan saja. Nanja memuji pilihan yang Hewan ambil, karena dia itu tidak bertindak gegabah. Jadi Nanja pun memberikan semacam segel pelindung. Selain itu kekuatan Hewan juga dapat digunakan untuk sementara waktu. Namun tentu saja ini tidaklah terlalu banyak. Meskipun begitu, Hewan tetaplah senang karena dengan begitu dirinya bisa membantu Moyang. Selain dirinya, Nanja juga akan ikut bertindak karena bagaimanapun ia tidaklah bisa membiarkan Hewan terluka. Hewan segera memberikan pertolongan kepada kedua rekannya. Melihat hal itu membuat Zheng Zilu senang karena kekuatan Hewan telah kembali. Tapi Moyang sadar betul kalau Nanja telah meminjamkan kekuatannya kepada Hewan. Hal ini sama sekali tidaklah diduga oleh Zheng Zilu, karena Nanja mau membantu mereka. Dengan kekuatannya, Hewan pun sangatlah mendominasi.
Namun dirinya itu sempat lengah dan hampir saja diserang oleh monster. Beruntungnya ada Nanja yang segera memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan ia sekali lagi menjaga hewan agar tidak terluka. Menerima semua perlakuan ini tentu saja membuat hewan merasa begitu malu. Jadi dia pun mencoba untuk pergi sambil mencari alasan. Akan tetapi Nanja segera menahannya karena bagaimanapun hewan tidaklah boleh lepas dari pelindungannya. Karena bagaimanapun di depan sana terdapat begitu banyak monster. Benar saja, para monster ini segera melakukan penyerangan. Namun di hadapan Nanja, semua itu bukanlah apa-apa dan mudah dirinya kalahkan. Hewan pun terpukau akan kehebatan yang Nanja miliki. Tidak ingin kalah, hewan juga ingin mencoba teknik yang sama seperti apa yang Nanja lakukan. Karena bagaimanapun kekuatan yang dia miliki merupakan milik Nanja. Dengan mengalahkan banyak monster ini membuat Zheng Zilu merasa senang, begitu pula dengan Moyang. Semua ini tentu tidak lepas dari bantuan Nanja dan hewan. Mereka berdua pun mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah mereka berikan. Hewan merasa sangatlah malu dan menganggap kalau dirinya tidaklah membantu terlalu banyak. Tapi bagi mereka, kekuatan hewan sangatlah luar biasa. Tidak hanya itu saja, namun hewan juga sangatlah berjasa dalam membawa Nanja kemari. Karena tanpa bantuannya, tidaklah mungkin mereka bisa mengalahkan monster sebanyak ini. Selain itu, mereka tahu betul kalau hewan sepertinya menyukai Nanja. Hewan semakin malu dan meminta untuk tidak berbicara seperti itu lagi. Sesaat kemudian hal buruk pun mulai terjadi kepada Moyang, di mana sepertinya kekuatan dalam dirinya ingin lepas kendali. Untung saja Moyang masih dapat menahannya. Sedangkan bagi Nanja, menghabisi para monster bukanlah solusi jangka panjang. Moyang juga mengetahui hal itu, namun apa boleh buat, inilah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Ia berharap pintu keluar bisa mereka temukan pada esok hari. Hanya saja tempat yang mereka tunjuk selanjutnya merupakan tempat yang paling sulit. Zheng Zilu bertanya bagaimana jika mereka tidak menemukan tempat tersebut. Apakah para warga harus kembali dikorbankan? Moyang tidak ingin mendengarkan hal itu lagi. Namun apa yang Zheng Zilu katakan memang harus dia dengar. Karena cara lain untuk bisa menyelamatkan desa memang adalah melakukan ritual pengorbanan. Moyang sudahlah muak mendengar hal itu dan segera memberikan tamparan manja kepadanya. Karena ia ini sudah tidak mau mendengar kata pengorbanan. Sebab Moyang tidaklah ingin nyawa orang yang tidak bersalah dijadikan alasan untuk bisa bertahan hidup. Zheng Zilu pun memberitahu sebuah rahasia kepadanya. Namun sebelum sempat mengatakannya, sebuah pilar cahaya pun muncul. Yang mana ini berasal dari desa. Yang tentu saja Suyu tengah melakukan ritual pengorbanan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.